Halo teman-teman, selamat datang di channel Sinoman. Di video ini kita akan melanjutkan pembelajaran Python, dasar pemrograman Python bagian 6. Video kali ini aku akan menjelaskan mengenai cara membuat fungsi. Nah, selanjutnya teman-teman langsung aja buka jadikan notebooknya. Pertama, aku ingin cerita apa itu fungsi. Fungsi itu adalah sebuah cara penulisan program yang mana sangat membantu ketika kita menuliskan sebuah program yang sangat panjang yang berulang, terus kemudian kita pengen menyederhanakannya gitu. Ya, contoh aja langsung biar agak mudah untuk membayangkannya. Cara menuliskan fungsi itu seperti ini, mendefinisikan sebuah fungsi. Kita bisa kasih def, terus kemudian misalnya kita mau buat suatu fungsi namanya hello. Nah, fungsi ini akan berjalan untuk memerintahkan perintah hello world. Nah, jadi kita punya fungsi ini. Fungsi ini dia namanya hello. Jadi kalau kita jalankan ini, dia belum menjalankan apa-apa. Dia hanya mendefinisikan, oh kita sebut fungsi hello. Nah, supaya fungsi ini bisa berjalan, kita panggil di sini. Jadi kita panggil hello, maka dia akan menjalankan perintah ini. Seperti itu. Jadi ini sebuah fungsi saja. Jadi ketika kita running, kita jalankan, dia tidak menjalankan apa-apa. Kecuali kalau kita panggil dia, maka dia akan berjalan. Nah, seperti itu. Dan di sini kita bisa buat parameter di dalamnya, misalnya nama. Jadi hello tambah nama, gitu ya. Nah, kalau kita udah definisikan seperti ini, kita tambah dengan parameter, kita bisa tambah di dalamnya, misalnya Haris. Nah, maka dia akan tambah parameter yang kita masukin. Jadi kalau kita ingin melakukan perintah hello world berulang kali, kita bisa cukup memanggil ini saja. Nah, kalau kita ganti parameternya apapun, kita tinggal ganti saja, langsung nilai printnya berubah. Nah, jadi seperti itu, kita bisa definisikan fungsi dan memasukkan parameter. Contoh misalnya kita mau buat sebuah fungsi penjumlahan dengan bilangan tertentu, misalnya jumlah 10, ini ya, bilangan bebas, terus hasil sama dengan bilangan plus 10. Nah, supaya hasil dari fungsi ini outputnya itu dibalikin, di print atau bisa disimpan, kita harus kasih perintah return. Nah, kalau tadi kan kita nggak kasih perintah return ya, jadi hasilnya itu cuma di print aja, dan print itu kan dia tidak tersimpan. Jadi supaya bisa tersimpan, kita kasih return. Jadi hasil dari operasi di dalam fungsi dia akan dibalikin, dan kita bisa simpan dalam satu variabel. Misalnya kalau kita running, nah running kan dia nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kita jalankan jumlah 10 misalnya gitu, kita jumlah 20, kalau kita running kan hasil output 30. Nah, karena kita udah kasih return, kita bisa simpan ini dalam variabel yang lain, misalnya angka gitu. Nah, angka, kalau kita running, kita print angka, dia bakal disimpan. Tapi kalau kita nggak buat returnnya nggak kita buat gitu, ini angka bakal kosong karena dia nggak dibalikin. Jadi kita harus buat hasilnya supaya bisa disimpan begitu. Atau misal kita mau membuat suatu fungsi yang bisa menghitung kuadrat ya. Jadi def kuadrat dari suatu bilangan sembarang, terus kemudian hasil sama dengan bilangan kali bilangan. Ini kan kuadrat, jadi harus di return hasil. Nah, ketika kita jalankan, kita kasih namanya bebas ya, operasi misalnya gitu, kuadrat
kita panggil namanya, terus misalnya 4, maka kita jalankan, ada yang salah, ini saya salah ketik, kita jalankan press. Nah, dia bakal dapetin 16. Jadi setiap kita mau hitung kuadrat, kita tulis aja nih, mau kuadrat 7 misalnya, kita nggak perlu buat bilangan kali bilangan gitu, nggak perlu, karena dia udah disimpan di dalam suatu fungsi. Jadi fungsi ini sangat membantu ketika kita punya satu perintah atau misalnya program yang dia berulang-ulang sangat panjang, kita bisa buat dia menjadi fungsi dan kita tinggal panggil aja namanya terus masukin parameternya gitu. Jadi kalau mau diganti berapapun misalnya 10 langsung bisa. Nah, ketika kita membuat fungsi, kita juga bisa kasih parameternya ini, yang bilangan ini lebih dari 1, bisa sampai banyak gitu. Ya, misalnya kita membuat fungsi penjumlahan ya, penjumlahan. Berarti kan penjumlahan x tambah y misalnya itu suatu penjumlahan x, y gitu. Hasil sama dengan x plus y, return hasil. Nah, ini sebuah fungsi yang kita sebut sebagai penjumlahan. Kalau kita mau masukin, dia bisa dimasukin 2 parameter atau banyak parameter juga bisa. Penjumlahan 8 tambah 10 misalnya. 8,10 sorry, maaf, 8,10 jadinya 18, karena di dalam penjumlahan ini akan dilakukan operasi penjumlahan begitu. Nah, jadi sangat berguna fungsinya seperti itu. Nah, selanjutnya sebelumnya kita sudah pernah dikasih melakukan perhitungan seperti ini. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan perhitungan seperti ini, di mana kita mau menghitung frekuensi dari masing-masing elemen ini. Kalau kita jalankan ini kan sebelumnya di materi dictionary kita akan dapatkan hasil seperti ini ya. Nah, gimana caranya kalau kita mau buat ini menjadi sebuah function? Jadi setiap kita mau menghitung frekuensi dari suatu list, kita cukup panggil nama functionnya aja. Jadi kita bisa bundle ini menjadi sebuah function. Jadi kita def hitung frekuensi misalnya, terus masukin nama parameternya data misalnya gitu. Terus ini dibuat seperti ini. Nah, ini kan perintah untuk menghitung frekuensi yang udah kita coba dalam materi dictionary. Nah, kalau kita sudah jalankan ini dibalik-balikan kan? Balikannya adalah content settings. Nah, jadi ini ada function yang namanya adalah hitung frekuensi. Jadi kalau kita jalankan hitung maaf ada yang salah. Ini harusnya ratings data ya. Data gitu. Nah, hitung frekuensi terus ratings. Sekarang kita mau hitung frekuensi dari ini. Kalau kita jalankan misalnya gitu, nah kita dapatkan sesuai dengan ini. Jadi kalau kita punya data yang ini misalnya gitu, kita ubah datanya ya. Kita tambahkan misalnya 12, terus kemudian 15, terus kemudian 9 gitu. Nah, kita tinggal jalankan panggil namanya. Nah, dia akan langsung menghitung. Jadi kalau kita punya list, sembarang list, tinggal kita masukin aja ke hitung frekuensi, terus kita mendapatkan frekuensi tabelnya gitu. Jadi ini sangat membantu kalau kita ingin melakukan perhitungan tabel frekuensi secara berulang-ulang. Jadi kita cukup menuliskan nama fungsi ini saja. Atau kalau kita punya data kayak gini, kita menghitung frekuensi komponen atau elemen datanya, ya sama aja, kita bisa masukin kayak ini ya, frekuensi list data. Nah, yang A itu ada 2, yang B itu ada 1, yang C itu ada 2, F dan seterusnya. Jadi sangat sederhana kalau kita mau menghitung
frekuensi tabel frekuensi. Kita udah definisiin fungsinya, jadi tinggal panggil satu baris saja udah langsung bisa. Nah, terus kemudian coba kita pakai data yang banyak ya, yang dari tabel namanya data Apple Store. Kita pakai data yang banyak, kita diberikan data seperti ini, terpanggil, terus kemudian kalau kita lihat datanya ya, ini adalah data yang pernah kita hitung pada materi sebelumnya juga, ada banyak sekali data di dalamnya. Nah, kita bisa lihat gitu. Nah, kita ingin membuat sebuah function yang dia bisa menghitung frekuensi tabel dari sembarang indeks mau indeks keberapa pun gitu bisa. Nah, sebelumnya kan kita pernah menghitung dengan apps data ini dari data Apple Store itu menghitung misalnya data yang 4 plus ada sebanyak berapa, terus 2 plus ada 10 plus ada sebanyak apa. Kita udah pernah mencoba pada materi sebelumnya, kita jalankan code kayak ini yang kemarin ya, dia ratings itu ada di elemen ke-11. Jadi kalau kita jalanin ini, terus kita panggil ratings apps, maka dia akan menghitung count 4 plus itu ada sekian, 2 plus itu ada sekian, dan seterusnya. Nah, gimana kalau kita pengen membuat dia menjadi fungsi setiap kita mau menjalankan itu tinggal cukup memanggil nama fungsinya. Ya udah, kita buat misalnya namanya hitung frekuensi indeks. Nah, terus kita buat parameternya adalah data gitu dan indeks keberapa kan ya, data dan indeks keberapa. Ya udah, terus kemudian kita geser ke sini, returnnya berarti ratings apps, berarti ini kan data ya, ini data karena yang diiterasi adalah datanya, terus berarti ini isinya adalah indeks yang dipilih. Nah, jadi kita bisa buat sebuah function yang akan menghitung frekuensi tabel dari indeks yang kita pilih secara suka hati kita gitu. Nah, misalnya ini kita definisiin function nih. Nah, terus kita kalau mau menghitung misalnya hitung frekuensi indeks dari apps data kan, tapi kan mulainya dari 1 dan seterusnya, bukan dari 0 itu kan nama. Jadi kita kasih kayak gini, terus kita mau hitung berapa indeks 11 tadi. Nah, kita dapat ini, kita mau menghitung indeks yang ketiga. Indeks ketiga itu ini ya, indeks ke-5. Oh, langsung bisa. Indeks ke-berapa misalnya, indeks ke-8. Nah, cukup kita tinggal ganti indeksnya aja, kita bisa langsung ubah-ubah indeks ke-7, ke-6 gitu. Nah, sangat mudah sekali gitu. Ya, kita tinggal cukup mengganti parameternya, langsung bisa kita pakai buat menghitung tabel frekuensinya. Nah, sangat sederhana kan? 11. Nah, itu. Jadi demikian materi mengenai cara membuat function. Jadi silakan teman-teman pelajari karena ini sangat membantu sekali ketika kita membuat program yang sangat kompleks, sangat banyak, sangat panjang, dan ketika kita membuatnya secara tersusun, secara sekuensial seperti yang biasa sebelum kita pelajari, itu akan membingungkan sekali. Jadi ketika kita membuat function, kita bisa semacam membuat blok-blok code yang kita panggil sewaktu-waktu dengan cukup memanggil nama functionnya. Jadi bisa membuat manajemen penulisan programnya jadi lebih rapi. Ya, mungkin itu untuk materi pada pertemuan ke-6 bagian dasar pemrograman Python membuat fungsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.